Datu Sanggul, seperti dikutip dari riwayat Datu Sanggul, Saduran M. Zaini Ade, pada suatu hari diminta Nabi Khidir untuk mengantar Datu Daha ke Makkah. Datu Daha ingin salat di sana. Datu Daha adalah anak angkat Nabi Khidir setelah dia mengalami peristiwa yang luar biasa. Datu Sanggul menyanggupi permintaan itu, dengan syarat Datu Daha harus memegang dirinya erat-erat dengan mata tertutup sampai ada perintah membukanya. Demikianlah, beberapa saat kemudian Datu Daha diizinkan membuka mata dan ternyata sudah tiba di Makkah. Mereka lalu ke masjid dan menjalankan salat Jumat. Datu Daha kemudian minta kesediaan Datu Sanggul untuk mengantarkan lagi ke Makkah, tapi kali itu untuk naik haji. Menanggapi permintaan itu, Datu Sanggul minta agar Daha menunggu hari Jumat. Setelah itu dia lenyap dari depan mata Daha. Diceburkan ke laut. Datu Daha adalah orang yang pernah bertemu Nabi Khidir ketika dia dalam kondisi yang sangat letih setelah diceburkan oleh kapten kapal karena kapal layar yang mereka tumpangi menuju Tanah Suci tiba-tiba berhenti di tengah laut tanpa sebab yang jelas. Untuk mencari kejelasan itu, dengan bantuan paranormal, Daha diceburkan ke dalam laut. Si Fulan ini harus tinggal di tengah laut, kata si paranormal kepada kapten kapal setelah menghitung-hitung bayangan gaib. Begitu tubuh Daha tercebur ke laut, kapal itu pun bergerak melaju seperti semula dan meninggalkan Daha di tengah laut. Setelah 30 jam terombang-ambing di laut, akhirnya Daha terdampar di pantai. Ketika hampir pingsan, dia berdoa kepada Allah mohon keselamatan. Kemudian dia berjalan menelusuri pantai hingga kelelahan dan jatuh pingsan. Ketika siuman, dia melihat banyak makam sejauh mata memandang dalam keadaan rapi. Namun dia tidak melihat bangunan rumah. Pasti kuburan ini ada yang mengurus, pikirnya. Namun, siapa? Karena kelelahan, dia terduduk sambil menoyek kiri kanan, hingga tampak olehnya sebuah gubuk. Dengan terlatih-tatih dia datangi gubuk itu dan didapatinya seorang lelaki tua sendirian di dalamnya. "Assalamualaikum," ujarnya. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Singkat kata, orang tua itu adalah Nabi Khidir, yang mengaku sebagai pengurus pemakaman tersebut, yaitu makam orang-orang yang mati tenggelam di laut, seperti yang dialami Datu Daha. Jawaban itu diberikan setelah Daha menceritakan pengalamannya sendiri. Mengetahui bahwa orang tua itu adalah Nabi Khidir, Daha menyatakan keinginannya untuk pergi haji. "Kalau Ananda ingin menunaikan ibadah haji, besok aku ikutkan kepada Syekh Abdus Samad. Tiap hari Jumat dia singgah kemari sebelum ke Makkah," jawab Nabi Khidir. Begitulah, Datu Daha akhirnya bertemu Datu Sanggul dan dibawa ke Makkah. Berbulan-bulan kemudian, Datu Daha bertemu para penumpang kapal layar yang ditumpangi dulu. Mereka heran mengetahui Daha telah tiba di Makkah lebih dulu daripada mereka. "Bukankah Anda dulu dilempar ke laut? Kok bisa duluan sampai di Makkah?" kata salah seorang di antara mereka, keheranan. "Itu semua kehendak Allah," jawab Datu Daha. Namun dia tidak menceritakan pertemuannya dengan Nabi Khidir. Dalam keheranan itu, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa kemungkinan Datu Daha adalah wali, bukan orang sembarangan. Ketika ibadah haji selesai, Datu Daha pun diantar pulang oleh Datu Sanggul dengan cara yang sama. Namun dia diturunkan di ujung kampung Daha, Borneo, tempat asal Datu Daha. "Dari sini Anda jalan ke rumah, supaya orang kampung melihat Anda sudah kembali dari Tanah Suci," pesan Datu Sanggul. Begitulah, dalam sekejap mata, Datu Daha telah melihat kembali kampungnya dan Datu Sanggul lenyap dari depannya. Hari itu orang-orang kampung Daha terheran-heran melihat Datu Daha telah kembali. Mereka bertanya-tanya, tapi tidak dijawab oleh Daha. "Aku pulang atas kekuasaan, kodrat, dan iradat Allah. Aku tak kuasa menjelaskannya," kata Datu Daha. Untuk mengetahui jawaban pertanyaan itu, orang-orang kampung menunggu kembalinya para jamaah lainnya sesama penumpang kapal layar. Namun ternyata mereka juga menyatakan keheranannya. Mereka menceritakan bahwa Datu Daha dibuang ke laut karena ada sesuatu yang aneh ketika kapal tiba-tiba terhenti di tengah laut. Namun ketika sampai di Jeddah, mereka heran melihat Daha juga sudah ada di sana dengan selamat. "Kami terkejut, apa ini benar Datu Daha, atau kami salah lihat?" tutur mereka. Begitu juga ketika ibadah haji selesai. Pada hari Jumat sorenya dia sudah tidak ada lagi di Makkah. Padahal menurut pengakuannya dia tiba pada hari Jumat sebelum salat Jumat. Cerita itu membuat warga kampung percaya bahwa Datu Daha memang naik haji dan dia adalah wali yang patut dihormati.